Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christophorus Arsen. Saya mahasiswa STIMI Handayani, jurusan Manajemen Perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas UAS aplikasi riset kuantitatif. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana mengolah data apabila penelitian kita menggunakan variable intervening. Saya akan menyelesaikan pengolahan data ini menggunakan SmartPLS 4. Pertama, kita harus menyiapkan data dalam bentuk Excel yang berformat CSV. Di sini saya sudah menyiapkan data Excel yang sudah berformat CSV. Selanjutnya, kita buka aplikasi SmartPLS dan kemudian kita akan menggambar model penelitian ini. Langkah pertama, klik New Project, kemudian diberi nama. Di sini saya beri nama latihan 1. Selanjutnya, data yang tadi sudah berformat CSV akan pindahkan ke sini. Pilih Create Model. Untuk model type, pilih yang PLS, Strap Same. Sekarang kita menggambar model dengan melakukan drag and drop dari indikator data kita. Untuk variabel yang pertama, ada 5 indikator. Caranya tinggal di blok, pindahkan ke sini, kemudian diberi nama. Untuk variabel pertama yaitu internal audit. Selanjutnya, variabel yang kedua, pemahaman akuntansi. Selanjutnya, variabel interveningnya pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Dan yang terakhir, variabel persepsi laporan keuangan. Kemudian tarik garis hubungan antara variabel. Caranya, klik connect dan hubungkan garis antara variabel. Hipotesis yang pertama, di mana semakin baik internal audit, maka akan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi. Kemudian hipotesis yang kedua, semakin baik pemahaman akuntansi, maka akan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Kemudian hipotesis yang ketiga, semakin baik internal audit,
maka akan meningkatkan persepsi laporan keuangan. Kemudian hipotesis yang keempat, semakin baik pemahaman akuntansi, maka akan meningkatkan persepsi laporan keuangan. Kemudian hipotesis yang kelima, semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi, maka akan meningkatkan persepsi laporan keuangan. Kemudian hipotesis yang keenam, semakin baik internal audit akan meningkatkan persepsi laporan keuangan melalui pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Kemudian hipotesis yang ketujuh, semakin baik pemahaman akuntansi akan meningkatkan persepsi laporan keuangan melalui pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Jadi, hipotesis ini akan kita selesaikan dengan cara yang pertama, menilai author model dengan melihat cross-loading atau uji validitas. Yang kedua adalah dengan melihat reliability-nya. Caranya adalah klik calculate, kemudian klik PLS algorithm, kemudian klik calculate. Yang pertama, kita lihat author model atau cross-loading. Cross-loading dari 0,5 sampai 0,6 sudah anggap menadai. Kemudian kita klik cross-stroke reliability and validity. Di sini kita bisa melihat reliabilitas model, kemudian kita klik authors loading. Di sini kita bisa melihat ada yang warnanya merah dan warnanya hijau. Jadi yang warna hijau artinya cross-loading kita di atas 0,5. Sedangkan yang warna merah artinya marginal. Selanjutnya kita lihat reliability-nya dengan klik construct reliability and validity. Di sini kita bisa lihat ada Crown Batch Alpha, Row A, Composite Reliability, and ada Averac. Jadi syaratnya adalah nilai AFE di atas 0,5, sedangkan Crown Batch Alpha, Row A, Composite Reliability di atas 0,7. Dapat dilihat di sini ada yang warna merah dan ada yang warna hijau. Yang warna hijau ini artinya sudah memenuhi reliability. Nah, di sini ada yang warnanya merah, maka kita cek di author loading, kemudian kita cek yang mana warnanya merah, kemudian kita tinggal hilangkan satu persatu. Dimulai dari cross loading, nilai yang terendah, kemudian kita lakukan calculate, lalu pilih PLS algorithm. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis atau pengujian inner model. Caranya klik calculate, kemudian klik bootstrapping. Di test type-nya kita pilih one type. Nah, di sini kita akan lihat uji hipotesis pengaruh langsung terlebih dahulu. Jadi p-value-nya syaratnya harus lebih kecil dari 0,05, kemudian T statistik, T hitungan harus lebih besar dari T tabel sebesar 1,96. Yang pertama, semakin baik pemanfaatan sistem informasi akuntansi, maka akan meningkatkan persepsi laporan keuangan. Di sini dapat dilihat koefisiennya adalah 0,493, artinya pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap persepsi laporan keuangan. Kemudian p-value-nya 0,002 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan untuk hipotesis yang pertama bahwa
terbukti signifikan. Kemudian hipotesis yang kedua, semakin baik internal audit, maka akan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Dapat dilihat koefisiennya 0,225, artinya internal audit berpengaruh positif terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Kemudian p-value-nya 0,113 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan untuk hipotesis kedua bahwa terdapat hubungan positif dan tidak signifikan antara internal audit terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Kemudian hipotesis yang ketiga, semakin baik internal audit, maka akan meningkatkan persepsi laporan keuangan. Dapat dilihat dari koefisiennya 0,299, artinya internal audit berpengaruh positif terhadap persepsi laporan keuangan. Kemudian p-value-nya 0,038 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan untuk hipotesis ketiga terbukti signifikan. Kemudian hipotesis yang keempat, semakin baik pemahaman akuntansi, maka akan meningkatkan pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Dapat dilihat koefisiennya 0,288, artinya kualitas layanan berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Kemudian p-value-nya 0,043 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan untuk hipotesis keempat terbukti signifikan. Kemudian hipotesis yang kelima, semakin baik pemahaman akuntansi, maka akan meningkatkan persepsi laporan keuangan. Dapat dilihat koefisiennya negatif 0,221, artinya pemahaman akuntansi berpengaruh negatif terhadap persepsi laporan keuangan. Kemudian p-value-nya 0,124 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan hipotesis yang kelima bahwa terdapat hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara pemahaman akuntansi terhadap persepsi laporan keuangan. Selanjutnya, untuk mengetahui pengaruh tidak langsung, klik di spesifik di indirect effect. Dapat dilihat untuk hipotesis yang keenam, semakin baik pemahaman akuntansi akan meningkatkan persepsi laporan keuangan melalui pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Di sini dapat pengaruh positif, kemudian p-value-nya 0,070 lebih besar 0,05. Maka dapat disimpulkan untuk hipotesis 6 bahwa semakin baik pemahaman akuntansi akan meningkatkan persepsi laporan keuangan melalui pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak terbukti signifikan. Kemudian untuk hipotesis yang ketujuh, semakin baik internal audit, maka meningkatkan persepsi laporan keuangan melalui pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Dapat dilihat terdapat pengaruh positif. Kemudian p-value-nya 0,133 lebih besar 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik internal audit akan meningkatkan persepsi laporan keuangan melalui pemanfaatan sistem informasi akuntansi tidak terbukti signifikan. Selanjutnya, untuk melihat besarnya kontribusi variabel bebas atau exogen terhadap endogen, dapat dilihat dari nilai atau koefisien R square. Caranya, kita klik PLS algoritma, kemudian klik R square. Di sini dapat dilihat kontribusi internal audit dan pemahaman akuntansi terhadap persepsi laporan keuangan adalah sebesar 0,369 atau 36,9%. Internal audit berpengaruh oleh internal
internal audit dan pemahaman akuntansi. Selanjutnya, kontribusi internal audit, pemahaman akuntansi dan persepsi laporan keuangan terhadap pemanfaatan sistem informasi akuntansi adalah sebesar 0,147 atau 14,7%. Internal audit, pemahaman akuntansi dan persepsi laporan mempengaruhi pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Demikian penjelasan saya tentang cara penyelesaian model riset yang terdapat variabel intervening dengan menggunakan Smart PLS 4. Terima kasih.